Kalau dipegang tuh kan juga kita-kita. Lah, mulailah lah pencet. Mulai Kak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Ananda? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini belajar akuntansi sama Ibu kan? Iya Bu. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran akan dikondisikan kelasnya. Sampah-sampahnya silakan diambil. Ya, pegang aja. Sampahnya Putri. Raja. Pegang Yang di depan ini ya. sampahnya. Kakak luruskan mejanya Nanda. Kan kalau bersih gini bagus mata ibu memandang ke belakang. Ya Bu. Oke, kita mulai aja ya. Ya, Bu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran saya Ada yang nggak hadir? Ada Bu. Nggak hadir? Izin Bu. ada yang udah pulang. Ibu absen dulu ya, namanya nomor 1. Nggak ada Panji Agustin. Hadir Bu. Maria Kostari. Sylvia Safraini. Risma Yulia. Bunga Suci Maharani. Izin, Bu. Itu yang izin bukan gitu ya. Ya Bu. Surya Miranti. Hadir Bu. Isla Citra. Ya, ada suratnya tadi? Ya Bu. Ada. Nanti kalau Anda nggak dapat hadir, nanti kirimkan suratnya ke Ibu ya. Kalau enggak, beritahu ke wali kelasnya. Baik. Oke. Silahkan keluarkan bukunya. Udah, Bu. Silvi belum keluar lagi bukunya tuh. Mana? Dia pakai HP, pokoknya main HP. Nggak boleh main HP ya. Simpan dulu HP-nya. Ya, Bu. Ini Silvia. Udah keluar semua bukunya? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Sebelum masuk materi kita hari ini, siapa yang masih ingat materi kita minggu sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Bu. Apa sih, Vi? Kalau aku nggak ada Ya, itu mengenai bidang akuntansi. Apa itu bidang Adalah bidang akuntansi merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi penting untuk jalannya suatu perusahaan. Beri apus untuk saya. Yang bisa mengulangnya? Cuma Silvia aja. Apa Bu? Bidang akuntansi. Bidang akuntansi adalah aktivitas jasa yang menyediakan informasi penting untuk jalannya suatu perusahaan. Ya, bagus ya, Tika. Jadi Ibu sedikit jelaskan kembali, bidang akuntansi itu ialah aktivitas jasa yang menyediakan informasi penting untuk jalannya perusahaan sehingga dapat dipergunakan oleh pemimpin perusahaan ataupun pihak-pihak lain di luar perusahaan yang ingin membuat satu pertimbangan ataupun keputusan akuntansi. Sudah paham semua? Paham Bu. Sudah bisa dilanjutkan? Bisa. Yalah, kita sekarang membahas pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Apa itu informasi akuntansi? Ada yang tahu? Apa? Suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ada lagi yang Informasi keuangan. ya, bagus ya Risma. Ada lagi yang bisa menyebutkan apa itu sistem informasi? Ya, Dita, silahkan. Sistem informasi yaitu perusahaan bisnis harus dirancang dengan cara yang sesuai standar akuntansi dan menghasilkan laporan untuk memenuhi kepentingan semua pihak pemakai informasi akuntansi. Bagus ya Dita, makasih. Baiklah, Ibu akan membahas apa itu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini adalah sistem yang terdiri dari formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun untuk
sebuah informasi keuangan yang dipergunakan oleh perusahaan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi ini ialah untuk memproses data keuangan dan data akuntansi menjadi sebuah laporan keuangan yang digunakan oleh manajer atau pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi akuntansi. Paham itu apa yang dimaksud sistem informasi akuntansi? Paham, Bu. Baterai gue 6, nanti gak bisa jawab. Ada, Bu. Yuk aja Ini ya. ya, informasi akuntansi. Baterai gue 6 Silakan. ya. Ya, Bu. Dah, Bu. Jadi selama Ibu menerangkan, silakan dicatat info-info penting yang Ibu sampaikan. Nanti di akhir pembelajaran akan Ibu mengadakan kuis. Oke. Coba baca lagi Nailul, apa itu informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi itu dia ya informasi akuntansi. Sudah dapat dipahami semua? Saya boleh lanjutkan. Berikut ini ada data yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Ada 5 data yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan ialah hasil jual dari perusahaan tersebut berupa barang ataupun jasa yang diperoleh oleh perusahaan dalam waktu periode tertentu. Selanjutnya ada pengeluaran. Pengeluaran ini ialah pembayaran yang wajib dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan suatu keuntungan dari proses transaksi. Selanjutnya ada informasi pelanggan. Siapa yang tahu apa itu pelanggan? Pelanggan itu kayak konsumen berarti yang Ya membeli. Apalagi? Di itu cabai. Memakai. Jadi informasi pelanggan ini adalah orang atau sekelompok orang maupun komunitas ataupun organisasi yang membeli, menggunakan, mengkonsumsi serta memakai produk atau jasa dari suatu perusahaan. Selanjutnya ada karyawan. Yang tahu apa itu karyawan? Orang yang tenaga kerja. Ya. Silakan dengarkan ya, Putri Aisyah. Dengarkan Ibu menjelaskan dulu ya. Informasi karyawan. Karyawan ialah orang yang bekerja di suatu perusahaan yang mengerjakan tugas operasional dari perusahaan tersebut, yang mengharapkan suatu balas jasa atau yang biasa disebut dengan yang balas jasa untuk karyawan. Gaji atau Upah. Selanjutnya ada informasi pajak. Pajak ini ialah komisi yang wajib dibayarkan oleh perusahaan ke suatu negara. Jadi ini ialah iuran wajib yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Paham itu data yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi? Paham, Bu. Saya melanjutkan. Informasi pelanggan itu apa, Bu? Informasi pelanggan itu ialah orang yang membeli produk dari perusahaan tersebut. Paham, Bisma? Oke, dan bisa lanjutkan, Bisma? Selanjutnya ada kriteria sistem informasi akuntansi. Jadi di sini ada 5 kriteria sistem informasi akuntansi. Di dalam sistem informasi akuntansi itu harus terdapat keamanan. Jadi data-data yang ada di dalam akuntansi harus terjaga keamanannya. Hanya pihak-pihak berwenang saja yang bisa mengakses informasi akuntansi tersebut. Yang kedua ada kerahasiaan. Di sini ialah data dari pemrosesan akuntansi itu harus dikeluarkan secara tidak boleh tidak sah. Ngerti maksudnya tidak sah itu? Harus, maksudnya di sini itu dia harus sepengetahuan dari perusahaan tersebut. Tidak boleh dibeberkan atau asal diberikan saja kepada pihak-pihak tertentu lainnya. Selanjutnya ada privasi. Di sini ialah privasi pelanggan. Di sini sistem informasi akuntansi menjaga privasi dari pelanggan yang mengakses data-data informasi dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada integritas pemrosesan. Integritas pemrosesan ini ialah kriteria yang harus sangat dijaga oleh perusahaan.
Karena data informasi keuangan itu harus diproses secara akurat, tepat dan tepat waktu. Jadi akuntansi itu tidak boleh semaunya saja mengerjakannya. Paham? Selanjutnya ada ketersediaan. Sistem informasi akuntansi ini harus disediakan harus selalu tersedia karena ini untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya nanti. Paham? Kriteria sistem informasi akuntansi sudah dicatat Silvi. Nah, kita lanjutkan. Fungsi dari sistem informasi akuntansi. Fungsi dari sistem informasi akuntansi itu ada 5. Yang pertama, mengumpulkan semua data. Jadi sistem informasi akuntansi itu mengumpulkan semua data-data keuangan yang ada di suatu perusahaan tanpa terkecuali, baik itu transaksi ataupun oknum-oknum yang melakukan transaksi di perusahaan tersebut. Jadi semua data yang ada di perusahaan itu harus dikumpulkan seluruhnya. Bahkan mengumpulkan data maksud Ibu? Yang kedua adalah mengambil data. Setelah data tersebut dikumpulkan, jadi pihak-pihak yang ingin mengambil data dia langsung bisa mengambil data yang diperlukannya. Jadi dia tidak perlu mencari-cari kembali data yang dibutuhkannya tadi. Paham Bisma? Paham. Kalau paham apa yang kita sampaikan barusan? Membuat dan mencetak Nggak, masih mengambil data. mengambil data ya itu data yang sudah tersimpan, data yang diperlukan dari sumber-sumbernya yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Jadi dia data yang sudah tersimpan itu lebih mudah kita update karena kita detailnya sudah terekam dengan sistem informasi. Jadi itu dia ya yang disampaikan Bisma tadi. Mengambil data itu dia adalah mengambil data yang diperlukannya di dalam sistem informasi akuntansi. Selanjutnya ada membuat dan mencatat data transaksi. Setelah mengambil data, kadang-kadang kita mau membuat data dan membuat dan mencatat data transaksi itu ke dalam jurnal-jurnal akuntansi yang dibangunkan. Mencatatnya ini sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya suatu transaksi di perusahaan tersebut. Kenapa anak-anak ibu nggak semangat? Kalau nggak siang itu jam-jam Agak rawon. Udah makan tadi siang? Sudah, Bu. Ada jam-jam rawon. Tetap fokus ya sama ibu menerangkan. Iya. Yang keempat ada mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan. Mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan itu bisa dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, secara manual, dan yang kedua ada secara online. Secara manual ini, jika informasi akuntansinya itu harus kita ambil jika kita membutuhkannya ke perusahaan tersebut. Kalau datanya secara online, kita yang berada di luar perusahaan bisa dapat mengakses data informasi akuntansinya dari tempat kita berada, tidak harus ke perusahaan tersebut. Selanjutnya, sistem sebagai suatu sistem pengendalian keuangan. Ini fungsi yang sangat penting dalam sistem informasi akuntansi karena dia sebagai suatu pengendali keuangan dari kecurangan. Jika ada oknum yang tidak bertanggung jawab dalam perusahaan itu, maka akan terlihat di sistem informasi akuntansinya. Dia juga bisa menjaga keutuhan aset dan mengetahui pihak yang akan berbuat curang dalam informasi akuntansi. Paham fungsi sistem informasi akuntansi? Paham, Bu. Bisa Ibu lanjutkan? Bisa, Bu. Ini dia inti dari pembelajaran kita hari ini, yaitu pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Ada 2 pihak, yang pertama pihak internal dan yang kedua ada pihak eksternal. Siapa yang dapat menyebutkan apa itu pihak internal? Silvi. Dari dalam. Pihak internal adalah pihak yang ada dalam sebuah perusahaan, yang contohnya pemilik perusahaan, pegawai, manajer produksi, manajer pemasaran, dan pihak-pihak lainnya yang berada dalam sebuah perusahaan tersebut. Bagus ya Silvi. Siapa Silvi? Jadi pihak internal ini ialah pihak yang berada di perusahaan atau di dalam perusahaan. Pihak
pihak internal ini ialah pihak yang berkaitan langsung dengan perusahaan tersebut. Yang kedua ada pihak eksternal. Siapa yang bisa menyebutkan? Nita? Pihak eksternal biasanya hanya menggunakan informasi akuntansi keuangan. Nah, pihak eksternal yaitu seperti investor, kreditor, pemasok, instansi pemerintah, dan masyarakat umum. Bagus ya. Nah, betul yang Anita bilang. Pihak eksternal itu ialah pihak yang berada di luar perusahaan atau tidak terikat langsung dengan perusahaan tersebut. Dapat dipahami pihak eksternal itu apa? Untuk bagi pintunya ya. Sudah paham apa itu yang dimaksud pihak internal dan eksternal? Sudah bisa dilanjutkan? Kita akan membahas pihak-pihak yang berada di dalam pihak internal ini dan pihak eksternal. Silahkan catat dulu Anda dia pihak internal dan eksternal yang ada di perusahaan. Pak jelaskan? Tak, Bu. Tidak, Bu. Coba nanti bacakan biar lebih teringat oleh teman-temannya. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. 1. Pihak internal, yaitu manajemen yang berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian dalam operasi perusahaan. Kedua, pihak eksternal, yaitu pihak-pihak yang berada di luar perusahaan. Mereka perlu mengetahui perkembangan perusahaan dalam mencapai tujuan dan jumlah kekayaan yang ditanamkan di dalam perusahaan. Jadi itu ya pihak internal dan pihak eksternal yang ada di dalam perusahaan. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pihak internal, yaitu pihak yang berada di dalam perusahaan. Yang pertama ada pemilik perusahaan atau pemegang saham. Siapa yang tahu siapa itu pemilik perusahaan? Orang yang mendirikan perusahaan Orang yang mendirikan perusahaan tersebut. Kemarin kan kita sudah membahas bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan itu ada berapa? ada BUMN, Bukan. 3, Bu. Perusahaan jasa, dagang, manufaktur. Bukan itu pemilik dari perusahaan. Pemiliknya itu ada perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. PT, ada PCV, PT. Ya. Pemilik dari perusahaan itu ada satu orang yang disebut dengan perusahaan Perseorangan. Perseorangan. Yang dimiliki oleh 2 orang perusahaan apa? Firma. Kalau perusahaan yang memiliki banyak pemegang saham atau ya apa? PT Perseroan terbatas. Perseorangan terbatas, terus ada juga CV ya. Jadi itu adalah pemilik dari perusahaan. Tadi pemilik perusahaan ini juga membutuhkan informasi akuntansi. Dia membutuhkan informasi akuntansi ini untuk mengetahui maju mundurnya suatu perusahaan. Di sini dia untuk menilai kinerja dari keuangan, kinerja dari karyawannya, dan kinerja-kinerja lain yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pegawai atau karyawan. Ada yang masih ingat apa itu karyawan? Siapa itu karyawan? yang bekerja di sebuah perusahaan. Jadi orang yang bekerja di sebuah perusahaan itu disebut dengan karyawan. Dia di sini membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui stabilitas dan probabilitas dari perusahaan tersebut, sehingga dia dapat mengetahui kemampuan dari perusahaan itu untuk membayarkan jasa atau jasanya berupa gaji, tunjangan pensiun ataupun lowongan pekerjaan. Bentar ya. Baca jeda. Roti pegang. Mano? Yang mana sih? Kok? Wilayahnya? Itu selesai. Vika menjeda yang mana? Yang mana? Gak ngerti aku ini. Keren sekali. Yang mana? Perusahaan. Tadi sampai yang mana? PPK
pegawai dan karyawan Bu. Udah paham? Sudah. Selanjutnya kita bahas yang nomor 3. Ada manajer produksi. Manajer produksi ialah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap produksi suatu produk di suatu perusahaan, mulai dari pengolahan sampai produk tersebut menjadi bahan jadi yang dapat dijual oleh perusahaan tersebut. Jadi sebagai pihak internal di dalam perusahaan, manajer produksi membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui berapa biaya untuk memproduksi suatu barang yang akan dijualnya. Selanjutnya ada manajer pemasaran. Manajer pemasaran ialah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap pemasaran di sebuah perusahaan. Jadi dia bertanggung jawab dalam proses promosi, distribusi sampai ke proses penjualan. Jadi manajer pemasaran ini membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui biaya produksi di sebuah perusahaan dan menentukan berapa harga yang akan dijualkan terhadap barang produksi tersebut. Selanjutnya ada berbagai pihak internal lain dari perusahaan. Jadi kadang-kadang banyak pihak yang tidak tersebutkan tadi dalam perusahaan, dia juga membutuhkan informasi akuntansi. Jadi seorang akuntan itu dia harus siap sedia untuk menyediakan selalu informasi akuntansi di perusahaan tersebut. Paham apa pihak internal itu? Paham Bu. Dari catat semuanya? Sudah. Oke, selanjutnya ada pihak eksternal. Apa tadi pihak eksternal? Yang Berasal dari luar. perusahaan. Pihak eksternal itu pihak yang berada di luar perusahaan. Yang pertama ada kreditur. Siapa yang dapat menunjukkan siapa itu kreditur? Memberikan kredit. Orang yang memberikan Atau kredit. pemberi pinjaman adalah individu atau lembaga keuangan yang biasanya meminjamkan dana dan mendapatkan penghasilan bunga atas pinjaman tersebut. Ya, betul ya, Nisa. Jadi kreditor itu ialah orang yang meminjamkan uangnya ke dalam suatu perusahaan. Kadang kan sering tuh perusahaan itu meminjam dana terlebih dahulu kepada bank ataupun pihak penyediaan jasa lainnya untuk memproduksi suatu produknya. Jadi kreditur ini memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut memenuhi likuiditas dan solidaritasnya. Di sini dia untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut dapat membayarkan pinjaman tersebut kepada peminjam dana untuk perusahaan. Siapa yang masih ingat solvabilitas? Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban atau utang dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Jadi itu dia ya, solvabilitas itu ialah kemampuan dari perusahaan untuk membayar kewajibannya atau utang dengan menggunakan seluruh aset. ya dengan menggunakan seluruh aset yang ada di perusahaan tersebut. Bu, berarti termasuk gedung-gedung perusahaan. Kayu dengan Iya, ya semua aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut ya, Rizka. Selanjutnya investor atau calon investor. Investor ini ialah orang yang menanamkan sahamnya di perusahaan. Jadi dia memerlukan informasi akuntansi. Apakah dia akan melanjutkan investasinya, mengurangi ataupun menjual saham yang dimilikinya. Kalau investor itu dia juga memerlukan informasi akuntansi untuk apakah dia akan menanamkan sahamnya atau tidak di perusahaan tersebut. Selanjutnya pemerintah. Ternyata pemerintah ini juga memerlukan informasi akuntansi. Siapa yang tahu kenapa pemerintah itu memerlukan informasi akuntansi? Siti. Kan perusahaan tuh Bu dikenakan pajak. Ya. Jadi kan di situ bisa dilihat berapa seharusnya pajak yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan tersebut. Ya, bagus ya Siti. Kenapa dari tadi Ibu perhatikan cuma Risma, Silvi, dan Anita saja yang aktif? Yang di samping tuh asik bercerita, tengok. Ya, tadi apa yang dibicarakan di sana? Mereka emang suka bercerita loh. Tolong dengarkan Ibu berbicara ya. Nanti ada kuis. Ya.
Oke, kembali lagi ke sini. Pemerintah itu memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui beban pajak yang dibebankan ke perusahaan tersebut. Apakah perusahaan itu membayarkan pajaknya atau tidak? Jika perusahaan tersebut mendapatkan penghasilan, akan dibebankan pajak Penghasilan. kepada perusahaan tersebut ya. Bukan cuma penghasilan saja yang dilihat pemerintah, tapi juga karyawannya. Apakah perusahaan tersebut sudah membayarkan gaji karyawannya sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berada di daerah tersebut? Apakah kenapa Risma? Tolong dikurangi nilainya, Bu. Apa tuh? Dengarkan dulu ya Risma, nanti baru ngobrol. Oke. Kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Selanjutnya ada masyarakat. Siapa itu masyarakat? Sekitar orang sekitar perusahaan di perkampungan Ya, masyarakat di sini ialah masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Di masyarakat ini membutuhkan informasi akuntansi apakah perusahaan tersebut menerima karyawan baru atau tidak. Jadi masyarakat yang di sana itu bisa jika perusahaan itu menerima karyawan, dia bisa melamar pekerjaan. Jika tidak kan dia tidak bisa melamar pekerjaan. Iya. Selanjutnya ada pemasok. Pemasok ialah orang yang memberikan bahan baku ke perusahaan tersebut. Jadi pemasok ini membutuhkan informasi akuntansi jika perusahaan tersebut membeli bahan bakunya secara kredit. Dia akan menilai apakah perusahaan tersebut dapat membayarkan kreditnya nanti atau membayar hutangnya itu. Otomatis kan pemasok itu menilai perusahaan. Nanti kalau perusahaannya mampu membayar kredit, maka dia akan memberikan bahan baku. Kalau tidak, ya kalau perusahaan tidak mampu membayarnya, nanti dia juga tidak akan memberikan bahan baku ke perusahaan tersebut. Yang selanjutnya pelanggan. Kenapa? Pelanggan itu ialah orang yang membeli, menggunakan, mengkonsumsi produk dari perusahaan tersebut. Dia menggunakan informasi akuntansi untuk mengetahui apakah harga jual itu sudah sesuai dengan modalnya misalnya kan, atau mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Pelanggan ini ada 3, ada pelanggan produsen atau pelanggan yang pertama langsung ke pabrik, ada juga pelanggan grosir, tahu grosir kan? Dan yang terakhir ada pelanggan eceran. Mungkin sekian materi kita, udah paham semua kan? Paham, Bu. Sudah paham. Sudah siap untuk kuis? Sudah, Bu. Mungkin Ibu mempunyai beberapa soal, silakan Anda jawab. Catat bagikan sama temannya ya. Siapa yang dapat menjawab, gua akan kasih reward. Iya. Udah siap? Belum, Bu. Nomor 2 ya, Bu. 1, Bu. Nomor 2, Bu. Tunggu dulu. Nomor 1, Bu. Turunin tangannya dulu. Siapa yang pertama tunjuk? Aku, Bu, nomor C, nomor 3. Tunggu dulu. Nomor 2, Bu. Nomor 2 semuanya, Bu. Tunggu. Siapa yang dapat menjawab nomor 1? Saya, Bu, nomor 1. Bu, saya udah kebagian soal 3. Nomor 1. Yang A, Ibu, Tadi dulu tadi. Iya. Tadi lagi dulu. bangkit tangan kami, Bu. Ya. Ja- Ada soalnya. Jawabannya A, Bu. Ah. Pihak internal adalah A. Pihak yang langsung berhubungan dengan operasi perusahaan. Gimana? Benar? Sudah benar? Benar. Silakan nanti jemput hadiahnya. Cius. Cius. Makanya dengarkan ibu tadi.
Tuh, udah mau cina keren. Pihak yang berkepentingan atas maju bekerja sebuah perusahaan adalah perusahaan. Itu Gimana? betul. Betul? Iya, Bu. Bukannya. Iya. Iya, Ya, betul. Saya jelaskan tadi kan. Betul. Tiga ibu, nomor tiga loh ibu. Ada itu perselisihan. Ibu luruskan kembali. Pihak yang berkepentingan atas maju mundunya perusahaan itu ialah pemilik perusahaan dan pemegang saham. Dia juga. Betul nggak ini? Siapa yang dapat menjawab pertanyaan nomor 3? Mau lihat kan? Anita dulu ya. Iya dilihat. Ini kadang nggak lurus loh. Tidak, lebih banyak menyimpan hati ini. Iya. Saya kan mulai dari kami sih. Saya parah video online di mana udah tahu. Karyawan membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas di perusahaan tempat yang bekerja ibu. Iya kan Bu? Betul kan? Udah, Dapat kenapa sih? ada yang mau nambah lagi? Ada Bu. Kalau ada mau nambah, silakan buka bukunya halaman 23. Kerjakan di rumah. Kerjakan di rumah. Ya benar ya nanti, silakan nanti Anda kerjakan halaman 23 di rumah. Itu tambahannya ya. Ya Bu. Oke, sekian dari Ibu. Siapa yang dapat menyimpulkan? Silakan nanti. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pihak yang membutuhkan sistem informasi akuntansi ada dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yaitu pemilik perusahaan, pegawai, manajer produksi, manajer pemasaran. Pihak eksternal yaitu kreditur, investor, masyarakat, dan pemasok. Nah, Bu. Paham ya? Paham Bu. Jadi sistem informasi akuntansi ialah sistem yang terdiri dari formulir, catatan, dan laporan keuangan yang disusun sehingga menghasilkan informasi akuntansi untuk perusahaan. Ada dua pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, ada pihak internal Dan pihak Apa aja pihak internalnya? Pemilik perusahaan, pegawai, manajer produksi, manajer perusahaan. dalam sebuah perusahaan. Ya, ada juga pihak eksternal yang berada di luar perusahaan. Ada investor, Investor, kreditur, pemasok, pelanggan, masyarakat, pemerintah. ya itu dia ya. Ada investor, kreditor, pemasok, pelanggan, dan pemerintah. Sudah paham semua? Silakan ulangi di rumah dengan mengerjakan PS tadi ya. Ya, Bu. Mungkin sekian pertemuan dari Ibu. Sebelum keluar, Ibu ingatkan kepada kalian semua, jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu itu tidak pernah habis. Paham ya? Ilmu itu setiap hari, setiap detik dia bertambah. Ilmu itu tidak pernah berkurang. Oke? Ya, Bu. Ya, sekian dari Ibu. Mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi